Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, wabarakatuh, Pak. Guru. Salam sejahtera Selamat untuk pagi. kita semua. Salam sejahtera, Pak Guru. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak, pada hari ini bagaimana keadaan adik-adik sekalian? Apakah dalam keadaan sehat? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat, Pak. Ya, Pak Erik sehat. Erik kemarin sakit tidak masuk, apakah hari ini sudah sehat? Sudah masuk ya. Pak. Oh iya. Kemarin Oke. Pak Guru, Pak Erik sakit, mantap jalan-jalan lagi kemarin. Sakit lagi, biar lagi. Iya. Mana ketua kelas Moras? Coba siapa yang tidak hadir pada hari ini, Moras? Ada berapa orang? Semua hadir, Pak. Oh, semua hadir ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Kemudian pada hari ini tadi kita telah selesai melaksanakan upacara, dan jam pertama hari ini yaitu mata pelajaran PJOK. Kita akan melaksanakan praktik, tapi sebelum melaksanakan praktik, marilah kita berdoa untuk berdasarkan ajaran agama dan kepercayaan kita. Dan saya minta adik Adrianto, ini adik Adrianto jangan makan-makan melulu adik. Adik Flavianus Adrianto, coba pimpin dulu teman-temannya untuk melaksanakan doa. Baik, Pak, teman-teman. Marilah kita siapkan diri untuk berdoa, dan izinkan saya berdoa menurut kepercayaan saya. Berdoa dimulai. Tuhan, kasih untuk perlindungan-Mu terhadap kami pada hari ini. Sekarang kami akan mengikuti kegiatan pelajaran pada pagi hari ini. Lindungilah kami selalu agar dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Amin. Bapak Guru. Ya, terima kasih kepada adik Flavianto. Jadi adik-adik, kita harus membiasakan diri kita untuk melaksanakan doa di setiap mengawali setiap kegiatan, agar kegiatan yang kita lakukan itu akan mendapatkan keberkahan dari Tuhan dan keselamatan. Jadi doa ini adalah salah satu kegiatan yang penting ya. Jadi jangan lupa setiap adik-adik melakukan kegiatan harus dilaksanakan dengan doa dulu. Kemudian adik-adik, karena momen 17 Agustus ini kita baru saja memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-77, dan untuk menambahkan rasa semangat nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu, salah satu lagu kebangsaan. Kira-kira ada adik-adik yang ingin mengusulkan lagu-lagu kebangsaan apa yang ingin dinyanyikan? Pak Riko, adakah? Oh iya, kita akan menyanyi lagu Sorak-Sorak Bergembira yang akan langsung dipimpin oleh Simplicius. Bisa tampil ke depan Simplicius? Oke. Bisa, Pak Guru. Oke, baik teman-teman. Siap. Dengan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah Bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita selama-lamanya. Oke, tepuk tangan dulu adik-adik. Ya, adik-adik, Bapak ingin menyampaikan ya, sebagai pemuda yang ada di Indonesia, sudah menjadi kewajiban kita untuk memiliki rasa nasionalisme, memiliki rasa tanggung jawab terhadap negara. Adik-adik, untuk itu karena dalam perayaan
atau masih dalam suasana memperingati hari ulang tahun, adik-adik harus tetap semangat. Adik-adik hari ini tugas adik-adik itu bukan lagi untuk berjuang, tapi untuk mempersiapkan diri adik-adik agar kedepannya nanti bisa menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna untuk nusa dan bangsa ya. Jadi itu kemudian adik-adik pada hari ini kita akan mempelajari yang namanya materi atletik pada fokus pembelajaran atau submateri lompat jauh ya, lompat jauh adik-adik. Kira-kira dari apa yang Pak Guru sampaikan tentang lompat jauh, apakah adik-adik di dalam kegiatan kesehariannya pernah melakukan lompat atau tidak adik-adik? Siapa yang pernah melakukan lompat? Pernah. Ya, Pak Simpli. Coba bisa diceritakan pengalaman pada saat melakukan lompat itu, pada saat pengalaman yang bagaimana, Pak? Ini Pak Guru, waktu saya dengan pelatih melihat mangga tangga, kami lempar mangga itu Pak, terus tetangga lepas anjing peliharaan, kami lari. Kami lari ada got, terus kami lompat Pak. Oh iya, memang luar biasa. Jadi Pak Flavi dengan Pak Simpli, jadi pengalamannya itu pada saat mengambil Iya, mangga Bapak. ketika pulang sekolah ya. Jadi itu salah satu juga tindakan yang tidak baik ya Pak Flavi dengan Pak Simpli. Kalau Bapak Flavi dengan Pak Simpli ingin meminta mangga, silakan minta kepada tuannya. Pasti mereka kasih ya, seperti itu. Oke, jadi Bapak, Ya, Bapak Guru. adik-adik semuanya, baiklah, lompat ini Pak Guru akan memberikan sebuah gambaran, karena kegiatan lompat itu merupakan kegiatan keseharian yang hari-hari atau yang secara keseluruhan dalam kegiatan harian kita itu kita melaksanakan ya lompat, baik dalam kegiatan keseharian tidak melakukan aktivitas olahraga maupun melakukan aktivitas berolahraga ya. Di dalam aktivitas olahraga pun di setiap cabang olahraga ada kegiatan-kegiatan atau gerakan-gerakan melompat ya, seperti itu. Oke, Bapak akan bagikan atau akan memberikan materi terhadap atau terkait dengan materi lompat jauh. Mohon diperhatikan ya adik-adik. Oke adik-adik, apakah bisa melihat? Bisa Pak. Bisa, Pak. Ya, Erik bisa melihat ini materi yang telah Bapak bagikan. Jelas Pak, jelas. Oke, jadi hari ini kita akan mempelajari yang namanya lompat jauh ya. Lompat jauh ini dia termasuk dalam salah satu nomor yang diperlombakan di dalam atletik. Untuk tujuan pembelajaran setelah kita melakukan kegiatan ini, yaitu adik-adik diharapkan dapat mengidentifikasi gerakan-gerakan yang ada di dalam lompat jauh. Gerakan yang ada di dalam lompat jauh itu ada 4 adik-adik. Ada kegiatan atau tahapan awalan, kemudian tahapan tolakan dan tahapan melayang, dan yang terakhir adalah tahapan posisi adik-adik ketika mendarat. Kemudian adik-adik akan membuat sebuah simpulan tentang rangkaian kegiatan lompat jauh mulai dari awalan sampai dengan pada pendaratan. Setelah adik-adik melakukan identifikasi, kemudian melakukan kesimpulan, adik-adik akan melakukan gerakan tersebut ya. Jadi kita masih fokus dulu untuk melakukan atau mengamati ya apa yang Pak Guru sampaikan pada hari ini. Oke, kita lanjut adik-adik. Ya, sebelum kita masuk pada lompat jauh adik-adik, ini terkait dengan lompat jauh juga. Lompat jauh salah satu yang ada di dalam nomor atletik. Di mana dalam nomor atletik itu adik-adik, yang pertama nomor yang ada dalam atletik, siapa yang bisa menyebutkan? Coba Pak Erik, yang pertama dalam cabang olahraga atletik nomor apa Pak?
apa Pak? Aduh, bagaimana Erik tidak fokus? Lebih Saya, fokus Pak. lagi Erik. Pak. Coba Rian. Rian coba sebutkan apa yang ada dalam atletik. Lari, Pak. Oh iya, lari. Luar biasa, hebat, bagus. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa? Saya, Pak. Lompat. Ya, coba Moras. Lompat, Pak. Lompat, ya. Bagus. Yang ketiga adalah lempar, kemudian yang keempat adalah jalan, ya. Seperti itu. Jadi, ini adalah nomor yang diperlombakan di dalam cabang olahraga atletik. Oke. Adik-adik, coba adik-adik amati gambar yang Pak Guru tayangkan atau tampilkan ini. Ini merupakan salah satu atlet dalam cabang olahraga lompat jauh, ya. Seperti itu. Kemudian adik-adik membuat sebuah catatan yang ada di dalam kertas. Kira-kira di dalam kehidupan adik-adik masing-masing itu, adik-adik pernah melakukan lompat atau tidak, kemudian dibuat pengalaman itu di dalam kertas. Ceritakan narasinya secara singkat. Ya, Pak Guru memberikan waktu selama 2 menit. Dipersilakan. Oke, sudah adik-adik. Nanti untuk tugas itu nanti sebentar nanti Bapak akan kumpulkan. Adik-adik sekalian, coba coba amati kembali apa perbedaan antara lompat dengan loncat, adik-adik. Siapa yang bisa menjawab? Pak Erik. Oh iya. Adik Erik, coba apa perbedaan antara lompat dengan loncat menurut pendapat adik Erik? Kalau lompat itu adalah gerakan memindahkan badan dengan cara memindahkan badan. Kalau loncat, gerakan yang dilakukan di tempat. Oh iya, bagus. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya, coba. Siapa tadi yang angkat tangan? Saya Pak. Oh, Riko. Coba Riko jelaskan Iya Pak. atau sebutkan apa perbedaan antara lompat dengan loncat, Riko. Nah, kalau lompat menggunakan satu kaki, kalau loncat menggunakan 2 kaki, itu Pak. Oh iya, bagus. Ya, tepuk tangan dulu untuk jawaban dari Riko. Nanti sebentar Riko, Bapak akan memberikan. Ini yang berani untuk menjawab akan Bapak berikan hadiah, ya, berupa gula-gula. Saya, Mobil, Pak. Pak. Oh, Mobil. Rian mau menjawab. Silakan Rian. Kalau lompat, Pak, dia pakai ancang-ancang atau kuda, Pak. Kalau loncat enggak, Pak. Oh iya, jadi bagus sekali jawaban dari Rian, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Rian. Ya, jadi adik-adik semua, berdasarkan jawaban yang telah dikemukakan oleh teman-teman kalian tentang pengertian lompat dan loncat itu sudah benar dan tepat. Jadi untuk lompat, Bapak sederhanakan merupakan gerakan di tempat. Digerakan berpindah tempat, ya. Kata kuncinya adalah berpindah tempat. Kemudian loncat adalah gerakan yang dilakukan di tempat. Seperti itu. Nah, kaitannya dengan materi lompat jauh berarti kita akan mempelajari sebuah kegiatan yang akan berpindah tempat, bukan di tempat, ya. Nah, tapi langkah-langkah latihannya itu bermacam-macam, adik-adik. Ada yang gerakan di tempat, ada yang gerakan berpindah tempat juga. Oke, kita lanjut, ya. Lompat jauh, ya, adik-adik sekalian. Lompat jauh ini merupakan sebuah bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas di depan dalam upaya membawa titik badan yang ada
untuk berada selama mungkin di udara, yang dilakukan dengan cepat dan dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Adik-adik, pada saat adik melakukan pengalaman melompat, tentunya adik-adik pernah menggunakan satu kaki atau dua kaki adik-adik. Menurut adik-adik, pada saat melakukan lompatan itu menggunakan dua kaki, apakah lebih baik dari yang menggunakan satu kaki? Coba siapa yang bisa memberikan penjelasan tentang lompat? Coba Moras, mana adik Moras, coba berikan tanggapan. Pak, hujan Pak. Moras. Coba Pak Ferdi, adik Ferdi, coba berikan tanggapan tentang melompat menggunakan satu kaki dengan dua kaki secara pengalaman adik-adik pada saat melakukan lompat. Baik, kalau lompat Manakah yang Kalau lompat satu kaki lebih jauh, awalan Pak. tanpa awalan, kalau dengan dua kaki itu lebih bagus daripada dengan satu kaki, Pak. ya, Tapi kalau dengan awalan itu biasanya kita lompat dengan satu kaki lebih tinggi atau lebih Ya. jauh daripada dua kaki. jadi bagus, tepuk tangan dulu untuk jawaban dari Ferdi, luar biasa. Jadi menurut pengalaman Ferdi itu untuk melompat menggunakan dua kaki itu tanpa awalan. Ketika menggunakan awalan lebih baik menggunakan satu kaki, ya, seperti itu. Oke, jadi hal itu senada dengan pengertian dari lompat jauh, ya, di mana lompat jauh adalah bentuk gerakan melompat mengangkat kaki ke atas di depan dalam upaya membawa titik badan dan selama mungkin di udara, ya, seperti itu. Oke, bisa adik-adik dimengerti pengertian lompat jauhnya atau masih ada pertanyaan? Bisa Pak. Erik, sudah paham Erik tentang lompat? Bisa, Kita Pak. belum masuk pada tahapannya ini Erik. Sudah? Bisa, Pak. Oke, ya. Jadi kata kuncinya melompat itu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain sejauh mungkin, ya, sejauh mungkin. Ya. Coba adik-adik perhatikan sebuah gambar awal yang Bapak akan tampilkan. Ini sebuah gerakan lompat yang dilakukan oleh seorang yang profesional. Bisa lihat adik-adik? Belum, Pak. Belum, Pak Bro. Pak. Oke, tunggu ya adik-adik. Ya, Bapak keluarkan dulu adik-adik anunya, kemudian nanti Bapak tampilkan video untuk melakukan lompat. Sudah bisa adik-adik? Sudah, Bro. Pak. Ya.
itu nggak, Bang? Saya Pak Tito. Ya, adik-adik, itulah gerakan melakukan lompatan dalam lompat jauh yang dilakukan oleh seorang yang profesional ya. Kita kembali lagi ke materi. Ini laptop Bapak lagi bermasalah. Ya, Bapak lanjutkan saja dulu. Oke, adik-adik. Mohon maaf adik-adik ya. Ya, Guru. Siapa? Kami sudah lihat video sedikit. Lari main lompat ini. Oke adik-adik, jadi perhatikan ya adik-adik, dari penayangan video tadi, apakah adik-adik dapat mengelompokkan rangkaian kegiatan yang bisa atau yang akan dilakukan dalam lompat jauh itu terbagi berapa rangkaian kegiatan? Siapa yang tahu adik-adik? Coba Moras bisa disebutkan salah satu tahapan dalam melakukan lompat jauh, apakah bisa? Lari Pak, lari Pak. Ya, lari. Bagus. Coba Pak adik Fluffy, adik Adrianto, apakah bisa? Awalan Ya, awalan. tolakan, posisi badan berada di atas udara dan mendarat Pak itu. Oke, bagus sekali. Ada yang lain lagi? Erik, coba. Berlari, Pak. Ya, berlari. Oke, bagus ya. Jadi adik-adik, di dalam proses kegiatan lompat jauh atau pembelajaran lompat jauh, itu adalah yang namanya lari, ada yang namanya tolakan, kemudian ada yang namanya posisi melayang, dan posisi mendarat adik-adik. Sebenarnya Bapak ingin menampilkan sebuah gambar untuk melakukan tahapan awalan, kemudian tahapan tolakan, kemudian tahapan pada saat melayang, dan tahapan pada saat mendarat. Akan tetapi adik-adik, karena masih dalam Bapak mengalami masalah dengan perangkatnya Bapak, jadi Bapak akan langsung mempraktikkan saja adik-adik ya, bisa. Kemudian adik-adik nanti akan mengikuti mempraktikkan. Oke, kita untuk pengamatan di dalam kelas sudah, dan Bapak akan bagi dulu per kelompok. Pak Erik itu kelompok 1 dan Pak Fluffy, adik Erik kelompok 1 dan ketua kelompok 2 adik Fluffy. Kita langsung ke lapangan, kemudian pemanasan akan dilaksanakan oleh kita semua, nanti akan dipimpin oleh imam ya. Imam langsung melakukan pemanasan. Oke, silakan imam melakukan pemanasan, imam. Iya Pak Guru. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ya, 10. Oke, terima kasih. Jadi adik-adik, sebelum kita melakukan setiap aktivitas fisik harus kita mengawali dengan pemanasan ya, karena pemanasan ini merupakan kegiatan penting
dan bermanfaat untuk meregakan otot-otot kita yang kaku, supaya kita juga pada saat melakukan aktivitas yang berat tidak akan mengalami sebuah yang namanya cedera yang sebuah cedera yang tertentu seperti itu. Oke adik-adik, perhatikan ya, Bapak akan langsung mempraktikkan atau menjelaskan secara langsung di dalam proses pembelajaran tahapan lari lompat jauh. Pada awalnya adalah lari, Bapak akan menggunakan kun. Ini yang namanya kun. Arik pernah melihat ini, Arik? Nah, Pak. Ya, ini namanya corong atau kun ya. Nanti adik-adik, Bapak akan menaruh posisi start, kemudian posisi pada saat melakukan tolakan sebagai papan tumpuan, dan posisi pada saat mendarat. Adik-adik sekalian, pada saat mendarat, karena keterbatasan fasilitas kita tidak memiliki bak lompat, jadi kita akan menggunakan matras ya, seperti itu. Oke, posisi awalan untuk melakukan lompat jauh yang pertama adalah kegiatan adik-adik adalah kegiatan berlari ya. Jadi adik-adik pada saat berlari, pada saat awalnya itu harus mengambil ancang-ancang dengan melangkahkan kaki sepanjang mungkin ya, melangkahkan kaki sepanjang mungkin. Kemudian pada saat melangkahkan kaki, langkah yang digunakan kurang lebih 8 langkah ya. Erik, bisa didengar apa yang Pak Guru sampaikan? Ya, Ya, Pak Guru. akan 8 langkah kaki, kemudian langsung berlari secepat mungkin. Dan pada saat adik-adik berada pada bak lompat atau papan tumpuan, adik-adik melangkahkan atau lompat dengan menggunakan satu kaki yang paling kuat ya, satu kaki yang paling kuat, kemudian mendarat dengan kedua kaki. Pak Guru akan memberikan sebuah contoh gerakan, tapi dengan tempat yang seadanya ya, mulai dari awalan kemudian melakukan lompatan. Ya adik-adik, pada posisi pertama kita akan melakukan awalan dengan berlari sedikit banyak. Kemudian kita melakukan tolakan, melayang dan mendarat. Oke. Ya, saya ulangi ya adik-adik. Oke adik-adik, jadi dari peragaan yang Bapak contohkan tadi, apakah ada adik-adik yang bisa melakukan gerakan lompat jauh? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, coba masing. Erik melakukan gerakan lompat jauh sebagai perwakilan kelompok juga ini. Ya, Pak. Oke, bagus sekali Erik. Coba dari kelompok yang seterusnya, coba Fluffy. Kelompok 2 Fluffy. Ya. Kelompoknya Erik mengamati ya. Apa-apa saja kesalahan yang dilakukan. Oke, Sudah, bagus. Pak. Bagus sekali, terima kasih. Coba kita melihat dari gerakan-gerakan yang dilakukan, kira-kira kesalahan-kesalahan apa yang ada pada kelompoknya Erik. Siapa yang bisa menyebutkan dari kelompoknya Fluffy?
Ya, Imam, coba apa kira-kira kesalahan? Pak Guru kurang panjang. Bagaimana Imam bisa diperjelas? Awalannya Pak Guru. Awalannya kurang kencang. Ya, awalan kurang kencang. Itu salah satu persoalan. Ya, jadi untuk kelompoknya Erik, Erik sebagai contoh itu pada saat melakukan lompat, awalan itu berpengaruh untuk daya ledak ketika melakukan lompatan dengan menggunakan satu kaki. Kalau awalannya kurang kencang, hasil yang didapati maka tidak maksimal, ya, seperti itu. Oke, kemudian Bapak ingin bertanya juga terkait dengan lompat jauh. Otot-otot apa saja yang paling dominan bekerja atau digunakan di dalam lompat jauh? Siapa yang bisa menjawab, adik-adik? Coba Moras. Pak Guru. Moras, otot-otot apa Moras? Ini Moras ini. Moras ini tidak semangat. Moras lagi sakit Moras ya? Iya Pak, tadi sarul depan jadi tangan sakit sekali Pak. Oh iya, tidak apa-apa. Yang penting Moras harus mengamati ya dan mengetahui langkah-langkah untuk pembelajaran ini. Jangan Moras tidak perhatikan apa-apa yang dipraktikkan oleh teman. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah simpulan terhadap lompat jauh ya. Jadi sebelum Bapak simpulkan, Bapak meminta dulu simpulan dari adik-adik sekalian. Yang pertama Bapak minta simpulan dari adik Brian Batubara. Bapak minta simpulan terkait dengan materi lompat jauh. Menurut ketika setelah adik Brian mengamati, kemudian adik Brian melakukan, kemudian berdiskusi, menurut adik Brian apa yang dimaksud dalam lompat jauh dan langkah-langkah apa yang ada di dalam lompat jauh? Coba simpulan adik Brian, silakan. Baik Pak, Oke, jadi break, menurut saya langsung lompat kita jauh keluar ya. itu harus punya awalan yang tepat dan tumpuan yang kuat supaya lompatnya jauh Pak. Ya. Jadi bagus sekali jawabannya. Untuk melompat jauh, untuk mendapatkan hasil yang maksimal itu awalannya harus cepat dengan harus memiliki kekuatan tumpuan ya yang kuat seperti itu. Tepuk tangan dulu untuk Batubara. Luar biasa ini Batubara. Batubara ini setiap selesai praktek dia selalu traktir teman-temannya. Jangan lupa sebentar traktir juga ya Batubara. Sekali Pak Guru Kak, masih terus Pak. Oke, sekarang coba Riko simpulkan, mana simpulan dari Riko terhadap setelah Riko telah mengamati kemudian telah melakukan gerakan. Coba Riko buat sebuah simpulan terkait materi lompat jauh. Coba. Ayo Riko, harus percaya diri Riko. Jangan ya, harus semangat Riko. Aduh. Udah fokus saya Pak. Aduh. Semangat Pertama Riko. itu awalannya harus benar. Yang kedua, Awalannya. tolakan kaki harus tepat. Iya. Yang ketiga, cara mendaratnya harus ke depan. Tumpuannya arah tujuan apa itu? Berat badannya ditumpukan ke depan biar tidak ke belakang. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk adik Riko sudah berani menjawab apa yang terkait dengan materi. Satu lagi Pak Guru ingin bertanya. Yang lain jangan lupa buat ya tugasnya. Nanti sebentar Pak Guru akan membagikan lembar kerja, kemudian dibuat tugasnya di rumah seperti itu. Coba Pak Guru dari tadi memperhatikan ini
sibuk bekerja Simply. Coba Simply buat hasil atau tampilkan, presentasikan secara singkat hasil kerjanya terkait dengan materi yang diberikan Simply. Jadi Pak, lompat jauh itu yang harus kita kuasai itu ada 3. Pertama, sikap awal, cara melakukan gerakan, cara. Jadi, Ya. 3 gerakan itu harus kita rangkaikan atau kita laksanakan dengan baik sehingga menghasilkan itu saja Pak. Oke, sudah bagus juga. Jawabannya sudah bagus, tapi belum lengkap secara keseluruhan ya. Tapi prinsip-prinsipnya sudah. Simply jangan lupa untuk gerakan melompat itu ada satu gerakan melayang juga yang harus dikuasai ya. Seperti Ya, itu. Pak. Jadi ketika awalan harus ada juga tolakan, kemudian pada saat melayang dan pada saat mendarat ya. Oke, jadi untuk praktik hari ini kita selesaikan saja, dan untuk tugasnya itu nanti jangan lupa dikumpulkan. Baiklah, kita akan masuk kepada pendinginan. Pak minta Erik sini Erik, jangan dulu bubar Erik. Kita masih akan melaksanakan pendinginan. Coba pimpin pendinginan Erik. Baik teman-teman, pendinginannya hitungan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. Oke, sekarang Bapak minta semua tepuk tangan. Ya, terima kasih. Jadi itu adik-adik untuk materi hari ini. Jangan lupa ya. Tadi Bapak perhatikan gerakan-gerakan yang telah diberikan itu yang mendapat nilai yang baik itu Moras dengan Erik dengan Simply. Luar biasa, sudah bisa melakukan gerakan. Nanti Moras, Simply dengan Erik sebentar nanti Bapak akan memberikan hadiah. Nanti Pak akan berikan aqua gelas Erik, nanti ambil di kantin saja. Oke, seperti itu. Ya, jangan lupa adik-adik ya, untuk kegiatan lompat jauh ini ada 4 tahapan penting yang harus dilakukan. Yang pertama awalan, kemudian yang kedua adalah tolakan, kemudian melakukan yang ketiga adalah melayang di udara, dan yang keempat adalah mendarat atau posisi pendaratan, seperti itu. Yang mempengaruhi yang mempengaruhi jarak untuk kita melakukan lompatan itu yang pertama adalah awalan, kemudian tolakan kita, seperti itu. Oke, terima kasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Siang. Yang Pak. Ya, sebelum kita akhiri, Bapak langsung pimpin saja. Marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Doa selesai,